Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video hari ini, bersama saya Ibu Dea Suti, kita akan membahas tentang surat niaga, fungsi, dan juga macam-macamnya. Nah, silakan simak video ini sampai selesai. Terima kasih untuk dukungannya, like, share, komen, dan subscribe. Mari kita awali pembahasan kali ini dengan pengertian surat niaga. Tentu sebagian dari orang mungkin sudah mengetahui tentang pengertian surat niaga. Namun bagi kalian yang belum mengetahui pengertian surat niaga ini, mari kita bahas apakah yang dimaksud dengan surat niaga. Niaga adalah aktivitas jual beli yang ditujukan untuk berdagang atau mencari keuntungan. Maka kita dapat mengartikan bahwa surat niaga adalah surat yang bersifat formal atau resmi yang dibuat untuk kebutuhan bisnis. Selain sebagai alat komunikasi, baik itu yang dikirimkan ke pihak internal ataupun keluar perusahaan atau organisasi, surat niaga biasanya juga dijadikan sebagai media promosi. Nah, secara sederhana, surat niaga dapat kita artikan sebagai surat resmi yang dibuat dengan tujuan mencari keuntungan dari berbagai aktivitas bisnis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, surat niaga adalah surat untuk niaga seperti surat jual beli, kwitansi, surat penawaran, dan surat penagihan. Ini artinya bahwa surat niaga juga bisa kita sebut menjadi salah satu jenis surat resmi di mana isinya berhubungan dengan penawaran, jual beli barang ataupun jasa, sehingga sering juga kita sebut dengan surat dagang atau surat bisnis. Nah, bagaimana bisa dipahami ya tentang pengertian surat niaga? Fungsi surat niaga. Agar kita bisa memahami lebih lengkap tentang surat niaga setelah kita memahami pengertian surat niaga, sekarang mari kita bahas tentang fungsi surat niaga. Fungsi yang pertama, surat niaga berfungsi sebagai bukti nyata hitam di atas putih. Biasanya ini dikhususkan untuk surat-surat perjanjian. Kemudian yang kedua, surat niaga berfungsi sebagai alat pengingat. Artinya bahwa surat niaga ini dapat diarsipkan dan dapat dilihat lagi jika memang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, surat niaga berfungsi sebagai duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan lawan bicaranya. Selanjutnya yang keempat, surat niaga berfungsi sebagai pedoman kerja dalam menjalankan tugas. Kemudian yang kelima, surat niaga berfungsi sebagai alat promosi. Yang keenam, surat niaga berfungsi sebagai bahan untuk mengambil suatu keputusan. Dan yang ketujuh, surat niaga berfungsi sebagai bukti dari sejarah. Inilah beberapa fungsi surat niaga. Pada umumnya, surat niaga dibuat oleh pemilik usaha, baik itu perseorangan, perusahaan, atau badan usaha, di mana salah satu pihak kita sebut dengan pembeli dan pihak yang lain kita sebut dengan penjual. Kegiatan surat menyurat antara pihak pembeli dan pihak penjual ini selanjutnya kita bisa gambarkan dalam skema lalu lintas surat niaga seperti berikut ini. Kita awali dari pihak pembeli yang akan mengirimkan surat permintaan penawaran kepada pihak penjual, di mana surat permintaan penawaran ini dibuat oleh pihak pembeli ditujukan kepada penjual yang isi suratnya meminta keterangan tentang barang ataupun jasa yang dimiliki oleh pihak penjual. Selanjutnya, pihak penjual akan membalas surat permintaan penawaran tersebut dengan mengirimkan surat penawaran kepada pihak pembeli, di mana isi pada surat penawaran ini tentang keterangan-keterangan barang ataupun jasa yang dijual oleh pihak penjual. Surat penawaran ini sendiri sebetulnya ada dua macam.
yaitu surat penawaran yang dibuat berdasarkan surat permintaan penawaran dari pihak pembeli, dan yang kedua adalah surat penawaran yang dibuat oleh pihak penjual tanpa adanya surat permintaan penawaran dari pihak pembeli, atau dengan kata lain, berdasarkan inisiatif dari pihak penjual itu sendiri. Selanjutnya, dari pihak pembeli kemudian akan mengirimkan surat pesanan kepada pihak penjual ketika pihak pembeli tertarik dengan penawaran yang telah dikirimkan oleh pihak penjual. Pada surat pesanan ini, surat yang dibuat oleh pihak pembeli kepada pihak penjual berisi tentang pesanan barang atau jasa yang diinginkan dari pihak penjual. Selanjutnya, setelah surat pesanan diterima oleh pihak penjual, maka kemudian akan dikirimkanlah barang dengan menggunakan surat pemberitahuan pengiriman barang atau jasa yang dipesan oleh pihak pembeli. Ketika pembeli telah menerima barang yang dikirim oleh pihak penjual dan barang tersebut sesuai dengan yang dipesan oleh pihak pembeli, maka selanjutnya pembeli akan mengirimkan surat pengiriman pembayaran sebagai tanda pembayaran atas barang yang telah dipesan. Namun, apabila barang yang diterima tidak sesuai seperti yang dipesan atau berdasarkan surat pesanan yang telah dikirim, maka pihak pembeli akan mengirimkan surat pengaduan, di mana isi dari surat pengaduan ini menyatakan bahwa barang tidak sesuai dengan pesanan yang telah dikirimkan. Selanjutnya, apakah lalu lintas surat niaga ini telah selesai sampai di sini? Tentu saja tidak, karena ini hanya sebagian saja dari surat niaga. Selain dari beberapa surat niaga yang sudah kita bahas di sini, masih ada lagi beberapa macam surat niaga yang lain seperti yang akan kita bahas berikut ini. Macam-macam surat niaga. Selain seperti yang sudah kita bahas pada skema lalu lintas surat niaga, bahwa surat niaga ada beberapa macam, diantaranya tadi sudah kita bahas, ada surat permintaan penawaran, surat pesanan, surat pemberitahuan pengiriman barang, surat pengiriman pembayaran, dan juga surat pengaduan. Maka selain ini ada juga surat-surat niaga yang lain, yaitu diantaranya ada surat penangguhan pembayaran. Penangguhan pembayaran ini dibuat oleh pihak pembeli yang ditujukan kepada pihak penjual, yang isinya menyatakan adanya ketidaksanggupan dari pihak pembeli karena sesuatu hal sehingga tidak bisa melakukan pembayaran tepat waktu. Berikutnya ada surat peringatan tunggakan pembayaran. Surat ini dibuat oleh pihak penjual ditujukan kepada pihak pembeli, yang isi suratnya menyatakan sebuah peringatan kepada pihak pembeli karena telah lalai atau tidak melakukan pembayaran tepat waktu karena sudah jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya surat jawaban penangguhan pembayaran. Surat jawaban penangguhan pembayaran ini dibuat oleh pihak penjual untuk merespon surat penangguhan pembayaran yang dilayangkan oleh pihak pembeli. Surat ini biasanya berisikan penolakan penangguhan pembayaran ataupun perubahan skema pembayaran. Misalnya, sebelumnya diharuskan pembayaran secara cash atau tunai. Namun, karena terjadi sesuatu hal sehingga dikirimkan surat penangguhan pembayaran tersebut, maka bisa saja merubah metode pembayaran menjadi kredit atau cicilan. Surat berikutnya adalah surat jawaban pengaduan. Surat jawaban pengaduan ini dibuat oleh pihak penjual untuk merespon aduan ataupun komplain yang dilayangkan oleh pihak pembeli, yang mana surat ini berisikan permintaan maaf dan solusi dari komplain maupun aduan yang dilayangkan. Dalam hal ini, biasanya pihak penjual secara sukarela akan memberikan produk tambahan sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai branding perusahaan bertanggung jawab terhadap layanan dan produk yang dipesan.
Nah, itulah tadi macam-macam dari surat niaga. Dan sampai di sini pembahasan materi tentang surat niaga yang tadi sudah kita awali dengan pengertian, fungsi, dan macam-macamnya. Semoga pembahasan pada video kali ini dapat bermanfaat dan sekaligus menambah wawasan pada kita semuanya. Terima kasih sudah belajar bersama saya dan sampai jumpa. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.